Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran online mata pelajaran IPS. Berharap Pak temui anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Dengan kompetensi dasar, yang pertama menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan tujuan pembelajaran kita, itu yang pertama, siswa dapat menelaah pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang kedua, siswa dapat memahami pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi serta ekonomi terhadap perubahan ruang. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Kita bahas yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling menentukan memudahkan interaksi antar satu negara dan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara, antara lain itu faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim. Iklim negara-negara ASEAN itu yang pertama berada di wilayah tropis dan subtropis. Yang kedua, mencapai curah hujan yang cukup besar atau mendapat curah hujan yang cukup besar. Yang berikut, dilalui sistem monusal atau iklim yang dipengaruhi oleh angin muson. Yang berikut, terdapat musim hujan dan musim kering. Suhu rata-ratanya itu 27 derajat Celcius. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak diprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Itu contohnya yang pertama, angin topan, kekeringan, dan juga banjir. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Nah, contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik itu diantaranya yang pertama itu kebakaran hutan di Pulau Sumatera pada tahun 2015. Itu Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Terus bencana badai Haiyan di Filipina pada tahun 2014 itu Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain ikut membantu di situ.
Yang berikut, faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Negara ASEAN terletak di tumbukan lempeng, itu yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Ini berikut Pak lampirkan peta persebaran gunung api di kawasan ASEAN. Ini yang ditandai dengan warna merah. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, itu seperti gempa bumi. Apabila terjadi gempa di laut, akan mempengaruhi pergerakan gelombang laut, sehingga akan menimbulkan bencana tsunami. Setidaknya 4 dari 11 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar, itu pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa sangat banyak. Sebagian besar korban diakibatkan tsunami yang terjadi setelah gempa berlangsung. Itu adalah yang pertama, itu misalnya tsunami di Aceh itu pada tahun 2006 dan Palu pada tahun 2018. Sama seperti kejadian bencana lain. Negara-negara ASEAN sebagai organisasi ataupun negara-negara tetangga melalui pusat koordinasi bantuan itu memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, fasilitas kesehatan, maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Yang berikut, faktor ketersediaan sumber daya alam. Ini Pak lampirkan tabel barang tambang negara-negara ASEAN. Itu yang pertama, Indonesia. Itu barang tambang yang dimiliki minyak bumi, batu bara, timah, emas, dan perak. Sedangkan untuk Malaysia, itu biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Untuk Filipina itu ada tembaga, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, dan mangan. Untuk Singapura tidak ada barang tambang yang dimiliki. Thailand itu ada timah dan mangan. Brunei itu ada minyak bumi dan gas alam. Vietnam itu ada batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Untuk Laos itu ada timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gips, dan belerang. Myanmar itu ada timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Kalau untuk Kamboja itu ada biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, serta emas. Yang kedua itu ada pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Perkembangan ilmu dan teknologi telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi itu mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar pihak. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi itu adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain.
Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk memproduksi sandang, pangan, serta papan. Kita bahas yang pertama itu teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi itu membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Semakin banyak alat transportasi di darat, laut, ataupun udara, sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan jalan, terminal, bandara, dermaga pelabuhan juga semakin mendesak pembangunannya. Yang kedua, teknologi komunikasi. Komunikasi itu merupakan cara manusia untuk saling berhubungan atau berinteraksi. Ilmu pengetahuan telah berjasa mengubah perkembangan teknologi komunikasi menjadi semakin canggih. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas itu dalam waktu yang singkat. Berikut lampirkan contohnya. Misalnya, dulu itu alat komunikasinya itu lewat surat menyurat. Kemudian ada telepon rumah. Mulai berubah ke handphone. Itu masih handphone yang biasa. Hingga saat ini ada handphone Android. Semua informasi dapat kita akses melalui Android yang anak-anak miliki. Itu yang dinamakan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat dari perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat contohnya dalam berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan. Kita bahas yang pertama, perubahan dalam aspek sosial. Itu yang pertama, bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu yang singkat. Yang kedua, kebutuhan transportasi massal semakin tinggi untuk menghindari kemacetan. Yang ketiga, maraknya perdagangan manusia. Dan yang keempat, kerjasama luar negeri semakin mudah. Sedangkan untuk aspek ekonomi, itu yang pertama, bertambahnya pendapatan negara dari pajak dan pendapatan dari sewa tempat tinggal akibat munculnya pusat-pusat aktivitas masyarakat. Itu seperti tempat perbelanjaan, wisata, dan tempat tinggal yang diperlukan oleh pendatang atau wisatawan. Yang kedua, nilai barang lokal meningkat seiring dengan permintaan mata uang asing. Dan yang berikut, barang-barang asing semakin mudah untuk dijangkau. Yang ketiga, aspek budaya. Yang pertama, terjadi akulturasi budaya secara sadar maupun secara tidak sadar. Yang berikut, perubahan sistem nilai dan norma. Yang berikut, terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Yang berikut, aliran-aliran yang bertentangan dengan budaya semakin mudah masuk. Sedangkan perubahan pada aspek keamanan, itu yang pertama, gangguan kondisi keamanan suatu negara semakin rentan. Yang berikut, narkotika dan obat terlarang semakin mendapat tempat. Yang berikut, jaringan kelompok perusuh antar negara semakin mudah untuk diorganisir. Yang ketiga itu pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Negara-negara anggota ASEAN mulai menerapkan
satu organisasi, yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area, dalam kehidupan internasionalnya. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA akan menjadikan kegiatan ekonomi menjadi lebih luas. Kerjasama antar negara-negara ASEAN ini mendorong terjadinya perubahan tatanan kerja dalam antar negara dalam bidang ekonomi. Persaingan dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih ketat dengan adanya kompetitor dari luar negeri. Yang keempat itu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian sering terjadi di negara-negara ASEAN dengan laju pertumbuhan penduduk relatif tinggi, itu seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Filipina. Konversi terjadi terutama di daerah pinggiran kota ataupun area persawahan yang letaknya berdekatan dengan fasilitas umum, seperti di dekat pasar. Konversi lahan pertanian bersifat menular, artinya ketika satu petak lahan telah dikonversi, lahan pertanian di sekitar petak tersebut juga rawan untuk dikonversi. Hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Berikut lampirkan contoh gambarnya. Ini yang dulunya lahan pertanian, kemudian dikonversi menjadi tempat pemukiman, itu baik itu perumahan ataupun tempat perbelanjaan. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di negara-negara sedang berkembang, seperti negara-negara ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi itu di pinggir kota. Berbagai masalah akan timbul akibat dari konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri. Itu diantaranya, yang pertama, lahan pertanian berkurang yang membuat produktivitas pangan dari pertanian menurun. Yang kedua, lahan pertanian sekitar industri berpotensi terkena imbas pencemaran akibat limbah atau polusi dari industri baik tanah, air maupun udara. Yang ketiga, konversi lahan itu menular yang mengancam ketersediaan lahan pertanian. Yang berikut pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pemukiman menjadi kebutuhan pokok manusia. Semakin banyak jumlah manusia, area pemukiman yang dibutuhkan juga semakin luas. Kondisi ini terjadi juga di negara-negara anggota ASEAN. Konversi lahan pertanian menjadi pemukiman marak dilakukan di negara-negara ASEAN. Nah, adapun dampak negatif itu diantaranya, yang pertama, luas lahan pertanian semakin berkurang sehingga produktivitas pangan semakin kecil. Yang kedua, petani dan buruh tani kehilangan mata pencahariannya. Yang ketiga, hilangnya ruang terbuka hijau. Dan yang berikut, berkurangnya lahan resapan air. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, dan untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas yang diberikan pada pertemuan sebelumnya, harap menghubungi Pak untuk segera selesaikan. Sekian dan terima kasih.